Video ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur fitur pembayaran pada aplikasi media didik. Kita mulai dengan masuk ke menu, kemudian pengaturan dasar. Di sini ada menu rekening bank. Nah, di sini kita harus menambahkan dulu rekening bank apa, sekolah, rekening yang tujuan siswa itu membayar ke rekening mana. Sebagai contoh saja, ini misalnya BRI, nama pemilik misalnya Al-Mazari, nomor rekening 123.123.434. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini ada satu bank BRI. Nah, setelah kita mengatur rekening bank tujuan ini, kemudian kita masuk ke menu pengaturan, kemudian biaya sekolah. Kemudian kita tambahkan biaya sekolah. Di sini ada nama biayanya apa. Misal ini biaya semester 1 ini. Kemudian ada grup di sini, belum ada pilihan, kita tambahkan grup. Grup ini maksudnya adalah untuk mengelompokkan biaya ini di folder-folder gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi supaya lebih enak, rapi gitu. Misalnya tahun ajaran 2021. Misalnya seperti ini ya, kita simpan. Kemudian nama komponen biaya ini apa aja, misalnya uang pangkal, misalnya gitu ya, misalnya 1 juta. Oke, kita tambahkan lagi, misalnya biaya SPP misalnya. Misalnya 400.000 misalnya seperti itu. Misalnya dua ini ya, misalnya. Kita simpan. Biaya sekolah berhasil ditambahkan. Oke, kita di sini akan ada ininya, grupnya yang tadi tahun ajaran 2021. Kemudian di dalamnya ada banyak biaya. Ada biaya ini, biaya semester 1, biaya semester 2, dan segala macamnya nanti bisa diatur sesuai keinginan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara hujan, karena saat video ini dibuat sedang hujan lebat. Semoga suaranya masih tetap bagus ya. Jelas maksudnya, suaranya masih tetap jelas. Kemudian biaya ini harus kita terapkan atau kita tentukan untuk peserta didik yang mana. Nah, itu nggak secara otomatis semua peserta didik itu langsung menggunakan biaya ini gitu, atau menggunakan semester 1 ini. Jadi kita harus tentukan dulu nih yang memakai biaya semester 1 ini siapa gitu. Jadi itu caranya ada 2. Yang pertama dari sini pengguna biaya. Di sini ada bisa kita tambahkan. Nah, di sini bisa misalnya semua kelas 7A misalnya. Nah, itu ada 8 peserta didik atau dipilih manual. Bisa dipilih manual. Tambahkan seperti ini, cari siapa namanya, misalnya seperti ini, itu bisa saja. Tapi sebagai contoh, saya akan menerapkan biaya ini ke kelas 7A. Berarti semua siswa pada kelas 7A ini akan menggunakan biaya ini. Gitu ya. Kemudian di sini ada potongan. Potongan ini nggak wajib diisi ya. Nggak ada tanda bintangnya, berarti nggak wajib diisi, tapi bisa diisi. Misalnya potongannya kan harusnya ya total biaya 1.400.000, misalnya dapat potongan 100.000, itu bisa seperti ini. Nah, itu bisa kita atur potongan 100.000. Kemudian tanggal mulai aktif ini maksudnya biaya ini kapan sih mulai diterapkan atau mulai ditagihkan ke peserta didik yang 8 ini, itu mulai kapan gitu. Nanti akan akan kelihatan di bagian peserta didiknya. Tapi sementara kita kosongkan dulu ya. Oke, kita sudah tambahkan. Nah, ini kita harus nunggu dulu, kita sebentar. Ya, nah di sini ada
kembali ke pengguna biaya, tadi ada 8, kemudian di sini ada tagihannya kan jadi 1.300.000 ya karena dapat potongan. Jadi yang kurang di sini yang belum terbayar. Nah, status biaya aktif ini akan langsung aktif. Kalau tadi kita mengatur mengatur aktifnya mulai kapan, mulai besok atau tanggal nanti, itu di sini masih belum aktif status biayanya. Karena tanggal tadi untuk menentukan status biaya yang ini. Langkah yang cara yang kedua selain dari sini, dari pengguna biaya sini, itu bisa langsung dari menu peserta didik. Kemudian kita seleksi misalnya kelas 7B, kemudian kita aksi massal, kemudian bisa pilih terapkan biaya sekolah. Nah, di sini kita pilih yang grupnya yang mana, tahun ajaran 2021, kemudian semester 1. Nah, maka akan keluar ini rincian biayanya. Nah, ini seperti tadi, caranya sama, cuman langkahnya saja yang berbeda. Di sini ada informasi peserta didik yang tidak berstatus aktif akan diabaikan. Berarti kalau status siswanya di kelas yang ini ada yang tidak aktif, ya nggak diterapkan biaya ini gitu ya. Oke, kita simpan ya. Simpan. Oke, sudah diterapkan. Nah, itu setelah kita terapkan seperti ini, kita bisa mengecek dari masing-masing siswa, bisa kelihatan, kita pilih detail siswanya. Kemudian di sini ada biaya sekolahnya. Bagian bawah di sini ada biaya sekolah. Dia semester 1 tahun ajaran 2021. Kemudian di sini tidak terbayarnya kosong, tagihannya 1.400.000 karena tadi nggak ada potongan ya. Nah, di sini ada riwayat pembayaran. Ini bisa berisi riwayat pembayaran, tapi kita nanti akan bahas nanti pada kalau kita sudah mencoba melakukan pembayaran dari simulasi dari halaman siswa ya. Oke, kita balik lagi ke menu biaya sekolah. Yang tadi harusnya tidak 8 ya. Nah, sudah menambah. Jadi bisa ketahuan, dari sini bisa ketahuan status biayanya belum aktif, tidak aktif, kemudian tagihannya lunas, belum lunas, kemudian ini bisa seleksi karena di sini tadi ada banyak ada 2 kelas ya tadi yang kita tambahkan, ada kelas yang ini saja 7A sama 7B. Ini untuk filternya saja sih. Oke, kita akan coba melakukan pembayaran dari halaman siswa ya. Oke, kita coba pilih salah satu siswa, misalnya ini. Kita cari, nah ini. Saya akan login di akun siswa ini ya. Ya, di sini pada menu, saya sudah login ke halaman siswa, peserta didik maksudnya. Kemudian menuju ke menu biaya sekolah. Nah, di sini akan ada tagihan dia. Itu di sini ada potongannya berapa, tagihannya 1.300.000. Kemudian siswa bisa melakukan pembayaran. Dia kan tagihannya sekian ya. Kita akan coba melakukan pembayaran. Bayar. Nah, di sini biaya semester 1 jumlah kekurangan 1.300.000, masukkan jumlah yang ingin Anda bayar. Berarti siswa ini bisa membayar berapapun dari 1.300.000 ini, nggak harus full, jadi dia bisa nyicil dulu. Misalnya saya bayar 300 dulu ya, siswanya hanya punya uang dulu 300.000 misalnya, kita proses. Nah, setelah itu ada informasi silahkan lakukan transfer sebesar 300 tambah 100 ini ke salah satu rekening berikut. Nah, ini rekening yang ditambahkan tadi. Nih, ada informasi mohon transfer tepat sampai 3 digit terakhir. 3 digit terakhir ini yang 100 ini. Ini sebagai kode unik saja, atau pentingnya kode unik itu supaya gampang saja kalau untuk melakukan cek di rekening ini.
Kalau jumlahnya unik kan kita tinggal ngecek mutasi rekening saja, adakah transfer yang masuk dengan jumlah 300 100 rupiah ini, ada nggak? Kalau ada berarti kan valid gitu, karena ini sistem media didik ini sudah membuatkan kode unik yang unik setiap pembayaran. Walaupun ada siswa lain yang membayar jumlah yang sama, 300 juga, di jam yang sama, nah itu nanti nggak 100 lagi tambahannya, tapi akan 101, 102, 103, dimulai dari 100. Jadi akan unik tagihannya. Oke, taruhlah di sini saya ibaratnya siswanya sudah membayar ya. Nah, kemudian siswanya harus melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi pembayaran, saya sudah membayar ini. Tanggal bayarnya kapan? Misalnya tadi, sekarang ya. Misalnya saya buat jam sekian, tujuannya ke sini, ke rekening yang BRI tadi, karena bisa saja banyak rekening yang diinputkan oleh adminnya. Kemudian perlu bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini seperti apa? Misalnya saya gini ya, ini sebagai contoh saya buat lucu-lucuan saja. Kemudian ada keterangannya, misalnya apa ya? Nah, misalnya ini aja deh. Kita masukkan, ini bebas saja sih sebenarnya. Konfirmasi. Oh maaf, terlalu besar. 300. Oh iya. Ini sajalah. Coba. Ya. Terima kasih atas konfirmasi pembayaran Anda. Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, ini pada halaman adminnya. Nah, ini halaman admin ya. Halaman admin. Nanti pada menu pembayaran di sini, nah akan ada konfirmasi. Nanti kalau ini kan domain lokal ya, lokal komputer saya. Nanti kalau aplikasi yang live itu nanti akan ada notifikasinya di bagian sini bahwa ada konfirmasi pembayaran yang masuk nih, kayak gitu. Jadi kita harus melakukan cek, atau nanti akan diinformasikan juga lewat email kalau sudah sekian menit tidak dilakukan cek oleh admin, nanti adminnya akan dikabari oleh sistem lewat email bahwa ada konfirmasi pembayaran. Nah, itu masuk di konfirmasi sini, nanti akan masuk ya, ini pembayaran semester 1 jumlahnya sekian, tanggal bayarnya sekian, ke Bank BRI hari ini, kemudian di sini ada keterangan tadi yang kita tulis, kemudian di sini ada buktinya. Nah, bukti pembayarannya. Nah, ini silakan baru dilakukan pengecekan oleh adminnya secara manual, apakah ada pembayaran dengan jumlah sekian. Jika ada, berarti valid pembayarannya, kita terima. Oke, terima atau tolak ya. Kalau tolak nanti ada alasannya kenapa. Misalnya pembayarannya nggak valid, nggak masuk atau apa gitu, kita tolak. Nah, itu kita terima dulu. Oke. Nah, di sini ada konfirmasi lagi, terima pembayaran 100 rupiah. Nah ini bisa saja karena yang namanya peserta didik ya, kadang-kadang tuh mentransfernya tuh kelebihan kah atau apa, atau kurang atau segala macamnya. Yang biasanya terjadi itu nggak tepat sama nilainya. Nah, ini si pengapprove-nya ini, administratornya ini bisa namanya merubah atau apa ya, yang masuk tuh ternyata nggak 300, 100, tapi 300. Gini misalnya, misal lo ya. Karena ternyata pembayarannya yang siapa nih, Aisyah Laksmiwati. Nah, itu ternyata sekian gitu. Nah, itu bisa saja langsung kita terima pembayarannya. Nah, untuk jaga-jaga saja, karena kalau terjadi perbedaan tapi sebenarnya valid pembayaran dia, itu kita sudah
melakukan cek, ternyata benar valid, tapi jumlahnya itu berbeda dengan yang dia konfirmasikan. Nah, itu untuk menanggulangi hal semacam itu. Nah, itu pakai cara yang ini. Kita terima pembayaran. Verifikasi pembayaran berhasil. Nah, ini sudah nggak ada lagi konfirmasi pembayaran. Kita pembayaran di sini. Nah, akan ada di sini. Sudah. Belum lunas, kurang sekian. Oke. Nah, kita ke menu siswa atau ke halaman siswa, kita lihat seperti apa. Nah, di sini dia sudah berkurang nih tagihannya dia. Terbayar 300, 100 rupiah. Kemudian di sini ada kekurangannya berapa. Kita lihat riwayat pembayarannya. Nah, di sini ada. Dia bisa melihat riwayat pembayarannya kembali. Nah, terbayar, tagihannya berapa, kekurangannya berapa, yang masih kurang. Kemudian di halaman adminnya, di menu pembayaran juga seperti ini akan masuk semua yang sudah terverifikasi ya. Yang verifikatornya siapa, tanggal approve-nya berapa, ini tanggal approve-nya sekian, tanggal approve-nya. Di sini ternyata dia belum lunas, kurang sekian. Kemudian kita lihat juga di biaya sekolah di sini, kemudian kita bisa seleksi nih. Nah, ini akan kelihatan. Nah, di sini ada kelihatan nih. Aisyah Laksmiwati sudah membayar nih. Nah, coba kita latihan, belum lunas. Ya, semuanya belum lunas ya, belum ada yang lunas ya. Yang lunas belum ada. Ya. Oke, kita bisa filter seperti itu. Kemudian cara yang kedua, selain dari halaman alur peserta didik itu membayar dari halaman mereka, kita tuh bisa juga melakukan pembayaran lewat sini langsung. Si adminnya langsung bisa menambahkan pembayaran. Misalnya peserta didiknya itu datang langsung ke sekolah membawa uang cash kayak gitu ya. Jadi nggak lewat ini, tidak lewat transfer dan segala macamnya, atau lewat transfer pun bisa, tapi dianya nggak melakukan konfirmasi, tapi pembayarannya valid, kita anggap valid. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Kita tambahkan misalnya Aisyah Laksmiwati, dia untuk pembayaran apa, biaya semester 1, misalnya nih, ternyata dia transfer, tapi nggak melakukan konfirmasi. Misalnya dia transfer 100.000, tanggal bayarnya ini kita buat ini, metodenya transfer, misalnya keterangannya transfer, misalnya nah, di sini ada foto buktinya juga. Si admin bisa menambahkan foto bukti juga, kita tambahkan. Nah, ini berarti langsung memvalidkan pembayaran. Ibaratnya pembayarannya itu sudah valid, kita tambahkan. Nah, oke, sudah seperti ini, maka akan tercatat siswa ini telah membayar sejumlah ini 100.000. Nah, ini keterangan transfer, keterangan saja. Nah, ini belum lunas. Di halaman peserta didik pun juga akan kelihatan nanti. Nah, ini sudah riwayat pembayaran. Nah, ini ada juga transfer. Kemudian kita akan coba yang model ini ya, cash misalnya. Jumlahnya misalnya 50.000, dia bawa metode tunai. Nah, seperti ini. Ini berarti kita nambah pembayaran untuk si ini ya, si siswa ini tambahkan. Ya. Nah, akan kelihatan 50.000 tunai, kemudian belum lunas. Nanti akan kelihatan riwayat pembayarannya. Oke, di sini juga akan ketambah di halaman siswa. Nah, berarti dia kurangnya tinggal sekian. 849.900 rupiah. Kemudian kita juga bisa lihat di halaman ini administrator ya, detail siswa,
peserta didik. Kemudian di sini juga bisa kelihatan kekurangannya berapa. Karena bisa saja siswa ini memiliki 2 biaya gitu. Biaya semester 1, biaya pelatihan, atau biaya apa gitu. Jadi banyak, bisa lebih dari 1 biaya gitu. Kemudian di sini bisa juga dari sini untuk menambahkan biayanya, setupnya. Bisa juga kita lihat di sini yang riwayat pembayaran untuk siswa ini. Nah, di sini kelihatan tunai, keterangan, verifikatornya si Almazeri ini gitu. Kita juga bisa menambahkan pembayaran pada siswa ini langsung tanpa harus menuju ke menu pembayaran juga bisa, karena ini sudah menuju ke detail siswa, sudah mengerucut ke siswa tertentu. Tambahkan pembayaran, jumlahnya misalnya 150.000, tanggal bayarnya, metode tunai. Ya, kita tunggu dulu pembayaran berhasil. Nah, sip, terbayar sekian, tagihannya sekian, jadi kekurangannya sekian. Nih, oke gitu ya. Seperti itu cara menggunakan fitur pembayaran, fitur biaya sekolah di aplikasi Media Didik. Saya kepengennya ke depannya itu sekolah itu nggak perlu melakukan ini, ngecek manual di rekeningnya, rekening sekolah untuk memverifikasi atau menambah pembayaran yang masuk gitu. Pengennya otomatis gitu, jika ada yang konfirmasi pembayaran atau ada yang membuat tagihan. Jadi siswa membuat tagihan dari halaman sini ya, halaman siswa, dia mau membayar, misalnya lagi nih ya, saya mau membayar 50.000 lagi. Nah, di sini 50/100. Nah, di sini saya transfer gitu ya ke rekening ini. Kemudian aplikasi media didik ini akan melakukan cek otomatis ke rekening yang ini. Kemudian akan melihat mutasi rekeningnya. Adakah transfer yang masuk dengan jumlah sekian? Jika ada, berarti si siswa ini, peserta didik ini nggak perlu melakukan konfirmasi. Itu sudah otomatis sistem sendiri yang melakukan konfirmasi pembayaran, bahwa akan memvalidkan pembayarannya si ini tadi, si peserta didik ini akan valid gitu. Jadi nggak perlu dari halaman sini nambahkan biaya seperti itu nggak perlu, karena sudah ada tagihan, kemudian sudah dibayarkan masuk ke rekening. Nah, itu Media Didik harusnya bisa mencari siapa sih yang melakukan pembayaran. Nah, itu nanti akan otomatis terverifikasi, jadi sudah langsung masuk ke sini. Seperti itu. Kepengennya ke depannya seperti itu, tapi kita coba yang manual dulu, manual ceknya. Jadi pihak sekolah melakukan cek apakah beneran ada nggak yang melakukan konfirmasi dengan jumlah sekian atau transfer dengan jumlah sekian. Nah, itu kita approve manual, kita cek manual, kita approve manual, seperti itu. Kita coba dulu menu yang sebenarnya udah lama fitur pembayaran ini, cuman sebagian besar masih bingung cara memakainya gimana, cara alurnya seperti apa. Nah, ini semoga video ini bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga penjelasan ini tidak membuat bingung, tapi bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Dari saya sekian.
Sampai jumpa ke video berikutnya.